Muslim, tapi saya heran ya, juga dilaporkan. Ya, kalau apa namanya satu arah dibilang menista Islam dilaporkan. Sekarang dua arah pun tetap dilaporkan. Jadi makanya saya bilang jangan main-main ya, jangan main-main ya. Kalau Anda membahas Islam jangan main-main. Ya. Hanya Islam yang boleh membahas Kristen, sepertinya ya. Tapi kalau Kristen yang bahas Islam, apakah itu debat ya? Jangan main-main. Tapi kalau Zuma yang nyata-nyata menantang ya pendeta-pendeta Kristen untuk berdebat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pemerintah Indonesia ya yang dikawal oleh kepolisian mengundang Zakir Naik untuk datang ya ke Indonesia dan menista agama Kristen, tidak apa-apa. Asalkan Islam yang menista Kristen itu nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba yang Kristen ini membahas yang Islam atau berdebat ajaran Islam. Sepertinya nggak boleh. Ya, coba kita lihat informasi ini. Kenapa ya YouTube Sang Debaters itu tiba-tiba lenyap dari peredaran? Ya, ini pengakuan dari Sang Debaters sendiri. Ini saya temukan di ini ya akun YouTube dari Domba Suci ya, dari Domba Suci ini pengakuan langsung dari Sang Debaters ya tentang akun YouTube-nya yang tiba-tiba lenyap dari peredaran. Coba kita simak dulu video ini ya. Ya, mudah-mudahan ini suaranya jelas kawan-kawannya. Selamat berjumpa dengan Sang Debaters ya. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagilah subuh. Saya ditelepon kawan, dibilang, bro, YouTube-mu kok nggak ada lagi. Kan begitu. Saya nggak tahu ya pokoknya lantas saya buka, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Jadi kawan-kawan bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok saya bilang tolong dimatikan lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu pembuat atau apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua biasalah selalu ada report-report ya kawan ya. Mereka kala debat, kala diskusi bukan hanya melapor ke polisi kawan, tetapi channel kita pun di report. Biasanya begitu ya, saya nggak tahu. Nah kawan-kawan itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan karena dunia perdebatan itu keras kawan ya, tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan selalu dalam posisi terjepit ya. Kalau lawan debat kita sama-sama berdebat, kita ini sama-sama membuat argumen, kita yang dilaporkan mereka enggak ya. Dan uniknya nanti kita yang ditangkoi mereka enggak ya. Jadi saya nggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Ada yang belum ada yang melapor saya pun nggak tahu apa yang terjadi ya, karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur pas pagi sudah ada yang bilang akun saya hilang. Dan tadi pas habis saya sarapan jam 9 ada yang bilang Domba Suci bilang saya dikurung. Kenapa saya dikurung ya, saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak ada itu ya, saya sehat-sehat saja ya, puji Tuhan. Kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya, di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang penjater, paham ya. Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia ya kawan ya. Jadi kalau ada channel-channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu bukan punya saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana ya, itu juga bukan tanggung jawab saya kawan ya. Itu kendali dan tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan. Memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan, ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah, saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun tidak tahu saya akan kena report karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian terusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain kalau ada info
kenapa saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi dan saya daftarkan nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada yang hack. Biasanya begitu, kayak saya tahu 2011 gitu juga ya kemarin. Saya semua di mereka biar bisa saya masuk ke dalam sistem itu dan dilaporkan biar bisa saya masuk lagi ke dalam sistem itu. Ya, oke lah. Begitu dulu yang saya sampaikan. Doakan kalian saya sehat selalu ya di bawah lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha baik. Sampai jumpa. Siang hari ini saya menyampaikan ya. Sebenarnya ini bukan sekarang saya bilang. Sebulan lalu kan kalian sudah dengar. Saya mau menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh dunia debat ini. Karena tahun 2019 saya lah yang membuka dan memulai debat lintas agama. Ketemu muka. Ini kawan-kawan bisa menonton full videonya di ini ya, YouTube Domba Suci saja kawan-kawan. Saya cuman menayangkan setengah dari video pernyataan Rudi Yohanes, dan rupanya Lai Rudi Yohanes ini belum mengetahui kalau dia ini sudah dipolisikan ya, dan ternyata ada informasi bahwa Lai Rudi ini sudah juga dilaporkan ke polisi kawan-kawan. Tapi sebelum kita ke situ kawan-kawan, coba kita lihat dulu ya, apakah benar akun YouTube Sang Debaters ini sudah hilang dari peredaran ya kawan-kawan. Ini coba kita cari di sini ya, cari di YouTube ya, YouTube kawan-kawan. Saya akan searching dulu akun YouTube Sang Debaters ya, Sang Debaters. Ini kawan-kawan, Sang Debaters ya. Iya benar ya, videonya tidak ada di sini. Akun YouTube-nya sudah tidak ada, sudah hilang ya. Ini sudah tidak ada ya akun YouTube dari Sang Debaters, sudah hilang ya, hilang dari peredaran. Dan ternyata Sang Debaters ini juga sudah dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama ya. Memang sulit ya, sulit kita hidup di bangsa kita ini kawan-kawan, karena ini ya, saya melihat ketidakadilan terjadi di bangsa kita ini. Sabar ya, saya cas dulu laptop saya ini. Sabar kawan-kawan ya, tak cas dulu ya. Lobet ini. Ya, ini ternyata ya bukan hanya akun Sang Debaters yang dilaporkan ke polisi. Ini ya, diduga nistakan agama, seorang TikTokers dilaporkan ke polisi. Ya, sudah sejak 7 November ya berita ini, ternyata saya baru ketahuinya sekarang. Kemarin ya saya ketahui berita ini. Ini ya, Surabaya, KBRN ya, ini dimuat di rri.co.id, ya, Radio Republik Indonesia. Wah, ini sudah berita nasional ini kawan-kawan. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama, GEMPA, yang saya aneh ya, kenapa sih GEMPA ini hanya melaporkan akun-akun yang Kristen ya, tapi akun-akun YouTube yang Islam kok nggak dilaporkan? Katanya anti penistaan agama. Kok Kainama nggak dilaporkan? Kok Zuma, Riva, ya, dan lain-lain kok nggak dilaporkan? Kok yang dilaporkan cuman channel-channel Kristen? Ya, ini juga aneh ya. Jadi mereka ini mengatasnamakan aliansi masyarakat anti penistaan agama. Melaporkan nama TikTok Prof. Dr. Metatron LC. Kalau saya nggak salah, Prof. Dr. Metatron ini pernah diundang ya waktu itu oleh Dr. Richard Lee ketika Elia Miron berhalangan untuk hadir dalam podcast tersebut, digantikan oleh Prof. Dr. Metatron. Bahkan Prof. Dr. Metatron ini kalau saya nggak salah juga sering aktif live di TikToknya Agatha of Palermo kawan-kawan ya. Jadi namanya Prof. Dr. Metatron LC MA ke Unit Cyber Direktorat
Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pada Kamis tanggal 7 bulan 11. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Ya, katanya ini pidana penistaan ya agama Islam. Wah, luar biasa kawan-kawan ya. Ya, menurut Bosari Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun TikTok Prof. Dr. Metatron LCMA, namun juga melaporkan 3 nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam dan juga penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran, yakni masing-masing bernama kanal YouTube Suara Kebenaran, ya, lalu Bless Me God dan Sang Debaters, ya. Saya penasaran ya dengan YouTube Suara Kebenaran. Coba kita searching dulu ya. YouTube Suara Kebenaran ini gimana sih akunnya? Coba kita copy dulu ya. Lalu coba kita searching ya, searching akun YouTube dari Suara Kebenaran ya, supaya kita ketahui bersama gimana sih akunnya ini ya. Oh ya, ini ya, kita searching dulu ya. Tadi Sang Debaters sudah tidak ada ya di peredaran, sudah hilang. Coba yang ini ya. Ya, Suara Kebenaran. Suara Kebenaran ya. Ya, nggak ada juga ya. Justru yang ada ini cuman apa ya? YouTube Truth.id milik Erastus Sabdono ya. Tapi channel atau kanal Suara Kebenaran sudah tidak muncul. Nah, coba kita cari akun Bless Me God ya, Bless Me God. Ini akun-akun baru ya, akun-akun yang tidak apa ya, baru saya dengar ya. Ini Bless Me God, coba ya. Masih ada nggak ini? Oh, udah nggak ada juga ya. Jadi semua hilang ya. Apakah ini memang sengaja mereka kunci atau sengaja mereka hapus atau bagaimana, kurang tahu juga ya. Jadi tidak ada ya, baik Bless Me God ataupun channel Suara Kebenaran, bahkan Sang Debaters pun sudah tidak ada channel YouTube-nya, sudah hilang dari peredaran kawan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang sudah kita saksikan video dari PV88 teman-teman ya, dimana dia membahas bagaimana hilangnya channel YouTube dari Rudy Yohanes, atau nama channelnya itu Sang Debaters teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman berusaha mereka menghilangkan channel YouTube Sang Debaters ini? Karena memang sudah tidak mampu lagi melawan Sang Debaters ini secara argumentasi teman-teman ya, secara data. Karena kita lihat bagaimana Sang Debaters ini kalau dia live baik di YouTube-nya maupun di TikTok-nya teman-teman, itu bukan monolog teman-teman ya, bukan monolog, tetapi dia punya lawan komunikasi, punya lawan debat, dia punya lawan untuk berargumentasi. Nah, tapi teman-teman, ketika mereka sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup menghadapi para apologet Kristen teman-teman, maka solusinya atau alternatif dari mereka yang mereka ambil adalah mereka melapor kepada pihak penegak hukum, dan mereka mengklaim bahwa lawan bicara mereka yang tidak mereka bisa lawan, yang tidak sanggup mereka untuk berargumentasi, mereka mengklaim dan mereka mengatakan dia menista agama. Nah teman-teman, padahal kalau kita lihat ya, namanya debat ya, ada lawan komunikasi, dan sebenarnya itu tidak perlu dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Nah tetapi karena memang sudah malu, mereka sudah tidak bisa lagi membantah tentang kebenaran yang disampaikan oleh para apologet Kristen, maka mereka harus mengadunya kepada pihak penegak hukum, kepada polisi. Nah teman-teman, mereka di situ mengadunya, melapor ya, karena memang sudah tidak berdaya lagi mereka kalau menghadapi
menghadapi para apologet Kristen. Nah, lucunya teman-teman, kalau mereka yang menghina, yang membahas Alkitab, menghujat kekristenan, menghujat Yesus seperti yang dilakukan oleh si Yuma Kainama Donditan dan antek-antek mereka itu, teman-temannya, mereka menganggap itu sebagai dakwah dan sebagai pemberita kebenaran. Nah, masa hujatan diklaim sebagai pemberita kebenaran? Nah, teman-teman, dan mereka tidak pernah dilaporkan lah oleh mereka yang khususnya tadi ada organisasi anti penghujat atau penista agama ya. Mereka tidak pernah melaporkan Ustadz Kainama ini. Tetapi kenapa hanya khusus channel-channel Kristen ini? Karena memang mereka sudah tidak bisa lagi teman-teman ya, kalau secara argumen. Nah, kita lihat Agatha juga dan Prof Metatron juga itu dilaporkan karena memang saya lihat di live-live TikTok Agatha itu mereka sudah tak berdaya teman-teman. Mereka sudah tidak bisa apa-apa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.